Hello, Rick Boss sini. Tesla versus BYD. Siapa yang unggul? Apakah Tesla benar-benar kalah saing dengan BYD? Bagaimana bisa? Berikut beberapa fakta menarik. 1. BYD berhasil menjual 4 juta unit mobil listrik pada tahun 2024. 2 kali lipat dari Tesla. 2. Tesla, Ford dan Toyota kini bergantung pada baterai produksi BYD. 3. Warren Buffett telah menginvestasikan $232 juta untuk membeli 10% saham BYD. Tapi, bagaimana BYD bisa berkembang pesat dan mendominasi industri ini? Mari kita bahas strategi yang membuat mereka unggul. Perjalanan BYD dari baterai ke kendaraan listrik, semua bermula dari seorang ahli kimia asal Tiongkok, Wang Chuanfu. Pada tahun 1995, ia mendirikan BYD, Build Your Dreams, yang awalnya hanya fokus pada produksi baterai isi ulang untuk ponsel merek Nokia dan Motorola. Namun, bagaimana BYD bisa masuk ke industri otomotif? Pada tahun 2003, tanpa pengalaman di bidang otomotif, Wang Chuanfu mengakuisisi perusahaan mobil yang sedang bangkrut milik pemerintah Tiongkok. Langkah ini sempat dianggap konyol. Banyak yang meragukan bahawa perusahaan baterai bisa sukses di industri mobil. Namun, Wang Chuanfu memiliki visi jauh ke depan. Ia percaya bahawa masa depan industri otomotif akan bergantung pada baterai, bukan bahan bakar fosil. Hal ini menarik perhatian investor legendaris Warren Buffett yang akhirnya mengucurkan dana sebesar $232 juta untuk membeli 10% saham BYD. Dari perusahaan baterai sederhana, BYD mulai mengembangkan kendaraan listriknya sendiri. Strategi Tiongkok meninggalkan mobil bensin dan beralih ke EV. Kesuksesan BYD tidak lepas dari kebijakan pemerintah Tiongkok yang telah dirancang sejak lama. 2 dekade lalu, Tiongkok menghadapi 2 masalah utama. 1. Ketergantungan tinggi pada impor minyak akibat pesatnya pertumbuhan ekonomi. 2. Pasar otomotif dalam negeri dikuasai oleh merek asing seperti Toyota, Volkswagen dan Ford. Jika tetap mengikuti industri mobil berbahan bakar bensin, Tiongkok akan terus tertinggal dari negara-negara lain seperti Jepang, Jerman dan Amerika Serikat. Solusi revolusioner mereka, tinggalkan mesin bensin dan fokus mengembangkan industri kendaraan listrik dari nol. Pemerintah Tiongkok pun menerapkan strategi berikut, mendanai riset dan pengembangan kendaraan listrik sejak dini, menggelontorkan investasi besar-besaran dalam produksi baterai, membuat kebijakan agresif untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik. Dominasi industri baterai, kunci kesuksesan BYD. Tahukah kamu bahawa baterai menyumbang sekitar 30-40% dari total biaya produksi kendaraan listrik? Tiongkok memahami bahawa kunci untuk menguasai industri EV tidak hanya terletak pada produksi mobilnya, tetapi juga pada kontrol rantai pasokan baterai. Untuk mencapai tujuan ini, mereka melakukan langkah-langkah strategis seperti mengakuisisi tambang mineral di berbagai belahan dunia, membangun pabrik pengolahan untuk memastikan pasokan bahan baku baterai tetap stabil. Hasilnya, saat ini Tiongkok mengendalikan 100% proses pengolahan grafit global, 75% produksi kobalt dunia, 60% pasokan litium dunia. Bahkan jika negara lain memiliki tambang sendiri, mereka tetap harus mengirimkan bahan mentahnya ke Tiongkok untuk diproses. Selain itu, pemerintah Tiongkok juga mendorong kota-kota besar untuk mengganti kendaraan konvensional dengan mobil listrik. Sebagai contoh, kota Shenzhen telah mengganti 16,000 bas konvensionalnya dengan bas listrik BYD. Langkah ini membantu BYD meningkatkan penjualan dan produksi kendaraan listriknya secara signifikan. Blade Battery, inovasi terbaru BYD. Pada tahun 2020, BYD memperkenalkan inovasi terbaru mereka, iaitu Blade Battery. Apa saja keunggulannya? Tidak memerlukan nikel dan kobalt yang mahal. Dapat terisi hingga 80% hanya dalam 30 menit. Memiliki tingkat keamanan tinggi, tidak mudah terbakar atau meledak meskipun ditusuk benda tajam. Dalam nail penetration test,
Banyak baterai kenderaan listrik lain yang mengalami kebakaran atau ledakan, namun blade bateri tetap stabil dan tidak meledak. Keunggulan ini mengejutkan industri otomotif global. Bahkan, Tesla kini menggunakan baterai BYD untuk produksi Model Y di Jerman. Perang harga BYD versus Tesla. Salah satu ancaman terbesar bagi Tesla adalah harga mobil listrik BYD yang jauh lebih murah. Pada tahun 2023, BYD meluncurkan Seagull, kenderaan listrik dengan jarak tempuh 320 km yang dibanderol hanya $11,500, hanya seperempat dari harga Tesla Model 3. Bagaimana BYD bisa menawarkan harga yang begitu rendah? Rahasia mereka adalah kendali penuh atas seluruh rantai produksi, mengelola tambang dan pengolahan bahan baku sendiri, memproduksi chip dan semikonduktor sendiri, merancang dan merakit baterai serta motor listrik secara mandiri. Dengan efisiensi ini, BYD dapat menjual mobil dengan margin keuntungan hanya $1,200 per unit. Sementara Tesla harus menjaga margin keuntungan sekitar $9,000 per unit. Tesla lebih mengutamakan margin tinggi, sedangkan BYD fokus pada volume produksi besar. Masa depan BYD saat ini, BYD telah menjadi salah satu pemimpin utama dalam industri kenderaan listrik, terbukti dengan kapasitas produksi lebih dari 4 juta unit mobil per tahun, mengungguli Volkswagen sebagai merek mobil terlaris di Tiongkok, memiliki lebih dari 100,000 tenaga ahli R&D serta 39,000 lebih paten. Apa rahsia sukses Wang Chuanfu? Ia tidak bekerja sendirian. Ia membentuk tim terbaik untuk mengelola operasional harian sementara ia fokus pada visi jangka panjang. Tesla yang dulu meremehkan BYD kini harus berjuang keras untuk tetap bersaing dengan perusahaan yang dulu mereka anggap tidak selevel. Menurutmu, apakah BYD akan menjadi raja industri kendaraan listrik dunia atau Tesla masih memiliki peluang untuk bangkit? Bagikan pendapatmu di kolom komentar.